story. Wow, yeah. Aku bacain story nih sore-sore nih guys ya, sore hari. Aku bacain story. Aku mau bahas tentang film nih guys. Kali ini aku mau bahas tentang film klasik. Nah, ini film klasik. Mau pulang dulu biar warnanya lebih kayak pastel ya. Kan kalau nggak dialog dia lari gitu guys. Oke. Kali ini film klasik apa yang aku bawain? Sebelum aku bacain story-nya, jangan lupa untuk support terus story aku ya, karya aku, mau photoshoot aku dengan apa? Dengan like, share, comment, dan subscribe. Oke? Nah, kita mulai. Film klasik yang mengajarkan makna sejati dari kehidupan. Wow, ini sangat bermanfaat nih untuk kita semua kan. Kita dengerin aku bacain. Forrest Gump adalah film drama Amerika Serikat tahun 1994 berdasarkan novel tahun 1986 karya Winston Groom. Film ini sukses secara komersial dan menjadi film terlaris di Amerika Utara pada tahun perilisannya. Oh lala. Film ini meraih total 13 nominasi Academy Award dan memenangkan 6 diantaranya, termasuk film terbaik, sutradara terbaik Robert Zemeckis, dan aktor terbaik. Siapa aktornya? Kalian tahu film ini? Yaitu Tom Hanks. Siapa yang nggak tahu Tom Hanks? Ini aku idola banget sama dia. Fokus. Film ini menceritakan tentang seorang pria dengan IQ 75. IQ 75 tuh rendah ya guys ya. Dan epic perjalanan hidupnya. Jadi bertemu dengan tokoh-tokoh bersejarah, mempengaruhi budaya pop dan bahkan turut dalam peristiwa-peristiwa bersejarah tanpa menyadari betapa pentingnya peristiwa itu. Akibat kecerdasannya yang di bawah rata-rata, film ini berbeda secara substansi dari karya novel aslinya guys. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Forrest Gump yang dibesarkan oleh ibunya dengan penuh perjuangan. Jadi Forrest sering diejek dan dijauhi oleh kawan-kawannya karena kecerdasannya yang di bawah rata-rata. Oh guys ya, untuk kalian yang punya teman-teman seperti ini, jangan diejek ya guys. Kita harus bantu biar dia semangat belajar lagi kayak gitu. Kadang banyak juga yang ngejek-ngejeknya kayak gitulah, namanya manusia ya. Oke, lanjut. Karena dia di bawah rata-rata dijauhin dan keterbatasan fisiknya, namun di luar ketidakmampuannya itu guys, ia memiliki kemampuan lari yang cepat. Wih, larinya cepat guys, mampu menguasai alat harmonika dengan cepat. Tuh ada kelebihannya juga, dan menguasai matematika dengan cemerlang. Jadi wow, keren ya, yang memperlihatkan kondisi sindrom Savant ya, kondisi sindromnya namanya sindrom Savant guys. Pada hari pertama sekolahnya nih ya, ia bertemu dengan Jenny. Siapa tuh Jenny? Seorang anak perempuan dekat tempat tinggalnya yang dikenalnya sejak taman kanak-kanak, tetapi menjadi cinta tak berbalas. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan ya, banyak ya. Ya lanjut, tunggu pensil aku mana guys. Ketika lulus kuliah, ia mendaftar masuk ke militer dan dikirim ke Buba yang meyakinkan Forrest untuk ikut dalam bisnis udang bersamanya. Bisnis udang nih guys, setelah perang usai ya. Berarti sebenarnya cerdas sih menurut aku ya, dia aktif gitu ya. Forrest menjadi seorang yang sangat berjasa dalam peletonnya dengan kemampuan lari cepatnya ini. Ia menjadi penyelamat banyak tentara yang terluka dan juga menolong komandan yang kan seorang yang diejek, ternyata dia memiliki hati yang mulia guys. Makanya kita jangan nilai orang tuh dari dia apa ya, kadang orang lihat kelemahannya udah males, belum tentu ya orang yang ya itu. Ini bagus banget nih, kita dengerin lagi.
sehingga dia menerima medali kehormatan Kongres atas kepahlawanannya. Wow. Saat penyembuhan dari tembakan peluru yang bersarang di bokongnya, ia menemukan kemampuan terpendamnya dalam pingpong. Dia suka main udah mau jadi duluan. Lanjut, ia pun menjadi atlet tenis meja yang terkenal dan membawa negaranya ke ajang internasional dalam sebuah pertandingan melawan tim Tiongkok, guys. Dalam sebuah demonstrasi anti perang di Washington DC. Washington. Kayak orang Washington DC, sorry ya. Ia bertemu dengan Jenny yang telah bergaya hidup hippie. Hippie itu apa ya? Hippie. Oke, nanti ya. Hippie boleh. Forrest Gump dewasa menghabiskan waktunya untuk melakukan pencarian teman kecil perempuannya yang hilang. Ia mengeluarkan uang tabungannya untuk membeli kapal penangkap udang seperti yang dijanjikannya pada Buba nih, guys. Pada awalnya usahanya selalu gagal, tapi dengan kerja keras dan pantang menyerah, ya. Dan dibantu oleh komandan yang telah pensiun karena cacat, ia pun menjadi seorang yang sukses dan mampu membiayai keluarga Buba, ya. Wow, hebat ya. Ya itu kadang ya kita nggak boleh meremehkan seorang, misalnya dia nggak cerdas, kita remehkan, siapa tahu dia jadi pemimpin negara, kan nggak ada yang tahu, guys, ya. Oke, suatu hari Jenny kembali dan menemui Forrest, ya, yang kemudian melamarnya. Dilamar. Jenny menolak, tetapi dia merasa harus membuktikan cinta kepada Forrest dengan tidur bersamanya. Jenny kemudian pergi pagi-pagi. Benar, tanpa berpikir panjang, Forrest memilih untuk melakukan perjalanan. Mungkin secara impulsif, ia memutuskan untuk berlari mengelilingi Amerika Serikat selama lebih dari 3,5 tahun dan menjadi terkenal, guys. Sekembalinya di kemudian hari, ia mendapatkan surat dari Jenny yang melihatnya sedang berlari di televisi. Meminta untuk datang. Setelah bertemu, Forrest menyadari bahwa Jenny telah memiliki seorang anak laki-laki yang ialah anak mereka berdua. Aduh, ternyata udah punya anak. Mereka baru, ya Allah, ini baru dah. Jenny memberitahu Forrest bahwa Jenny sedang sakit karena virus, ya. Ketiganya kemudian kembali ke Greenbow, Alabama. Jenny dan Forrest akhirnya menikah, tetapi tak lama kemudian Jenny meninggal dunia. Ini sedih banget ya. Insya Allah, ini impresi luar biasa ya. Setiap kita punya perjalanan percintaan yang ini ya, macam-macam. Oke, sedih ya. Oke. 7 hal yang bisa kita teladani ya dari film ini apa? 1, kita harus menyayangi orang tua, guys. Bila kita lihat betapa sayangnya Forrest Gump nih, guys, terhadap ibunya dalam film, ia rela berenang dari lautan dan berlari menyusuri kota saat mendengar kabar bahwa ibunya ibunya Gump tuh sakit. Forrest Gump tentu sadar bahwa perjuangan ibunya tidak dapat ia balas dengan apapun. Sang ibu yang selalu mendukung Forrest di tengah kekurangan yang membuat Forrest sadar bahwa sang ibu adalah pahlawannya, ya. Kita sayang sama ibu kita, ya. Apabila ibu kita mencintai, kita harus menjaganya. Berbeda mungkin kalau ibu kita tidak menyayangi kita, ya, membuang kita, mungkin beda lagi ceritanya. Itu hak kalian mau gimana, ya. Tapi kalau namanya ibu pasti sayang sama anaknya, guys, ya. Kedua, selalu positif dan optimis. Walaupun Forrest Gump dikasih sebagai tokoh yang idiot di dalam film, namun keidiotannya tersebut bukan menjadi masalah bagi seorang Forrest, yaitu maju dan selalu berpikir positif, tidak mengeluh dan selalu berusaha. Dalam film, Forrest Gump selalu menunjukkan sikap positifnya dalam situasi apapun dan genting apapun bisa kamu jalani. Iya benar sekali, sifat positif nih, guys, ya. Jadi kalau kita kayak aku, ya, aku tuh banyak banget kendala. Mungkin aku lebih ke finansial, ya. Finansial aku tuh bad banget. Tapi aku berusaha berpikir apa yang bisa aku lakukan, ya, untuk bisa mendongkrak ini, gimana finansial aku bisa bagus lagi, guys.
Nah, itu tentunya perlu berpikir positif ya. Kalau kita udah punya positive thinking, kita akan bisa melakukan apapun. Ngerti gak sih? Punya semangat. Udah positif pasti semangat guys. Beda kalau kita pikirnya udah jelek, nah dari udah menyerah, putus asa, ya kita nggak akan ada semangatnya gitu ya. Ada terpuruk ya kan, nggak mau berjuang kayak gitu. Ini bagus banget ini Tiro. Jadi dia IQ-nya tuh di bawah rata-rata tapi dia memiliki sikap positif, itu bisa mendongkrak dia, membuat dia maju ya. Ada orang yang memiliki kecerdasan IQ itu di atas rata tapi dia memiliki sifat negatif, itu pun akan menghancurkan dia, ngerti nggak sih? Jadi yang peran penting tuh sebenarnya mindset kita ya, pikiran kita, bukan dari IQ. IQ itu penunjang aja guys, penunjang ya, belum tentu IQ-nya tinggi udah pasti sukses, nggak juga. Banyak juga kita lihat yang IQ-nya di sekolahnya biasa aja dia bisa sukses kok ya. Kok IQ yang tinggi kok jadi nggak sukses? Nah itu ya PR untuk kita semua. Ketiga adalah pantang menyerah dan dermawan guys. Tentu jika kamu sudah menonton film Forrest Gump, kamu akan sadar sungguh dermawan karakter Forrest Gump setelah ia berhasil membuat perusahaan udang yang berinisialkan nama sahabatnya, Bubba Gump Shrimp Corporation. Ia bersama Letnan dan sang tokoh yang frustasi karena cacat tubuhnya saat perang di Vietnam merintis usaha penangkapan udang ya. Setelah berkali gagal menangkap udang di awal usaha mencari udang guys, Forrest Gump tidak menyerah. Ia berkali-kali mencoba dan tentu berkali-kali gagal hingga suatu waktu tangkapan udangnya berhasil, dan bersama Letnan dan ia berhasil membuat suatu perusahaan yang menangkap udang tersukses di kotanya. Forrest Gump yang seolah-olah menjadi pebisnis yang sukses ternyata tidak merasakan kebahagiaan. Sehingga ia menyerahkan perusahaannya ke Letnan dan memberikan perusahaan kepada sekeluarga Bubba, sahabatnya yang telah motivasi untuk membuat perusahaan penangkapan udang tersebut. Dia sukses sampai ada yang gak bahagia. Orang sukses guys belum tentu dia bahagia, bener gak sih? Orang hidupnya biasa aja, susah, mungkin kemiskinannya sangat kuat ya, tapi kelihatan bahagia. Itu tergantung ya aku bilang tadi, mindset ya. Terus apa kunci adalah kita tadi ada pemegang janji yang baik. Jadi kita harus amanah guys ya. Kalau nggak amanah susah ya, kita mau dipercaya orang susah kalau kita nggak amanah. Oke. Bubba seorang pria berkulit hitam yang ditemui Forrest. Bubba ini siapa sih? Nih aku ceritain. Saat ia bergabung dengan menjadi militer, hubungan Forrest dan Bubba ini cukup unik guys ya. Jadi dibilang sahabat, mereka nampak tidak terlalu dekat. Namun inilah sisi lain dari film Forrest Gump. Bubba yang saat bersama Forrest selalu bercerita soal dunia udang. Tentu bagi banyak orang yang mendengarkan ini bercerita udang cukup membosankan. Ada kita kadang dengerin teman kita ketemu nih ya, orang itu cerita tentang yang dia gemari gitu. Kadang kita juga males, ih apa sih gitu, aku nggak suka gitu. Tapi ya itu kadang dengan kita menjadi pendengar yang baik itu sudah sangat berarti guys. Kan nggak usah komentarin, dengerin aja sahabat kalian, itu udah sangat berarti guys menjadi pendengar yang baik. Oke. Namun tidak dengan Forrest tuh kan, ia selalu mendengarkan Bubba bercerita soal udang dan cita-cita Bubba kelak ketika ia selesai tugas militer. Ia akan mendirikan perusahaan udang bersama Forrest. Namun naas Bubba tewas di medan perang, hingga tersisa Forrest dengan janji bersama Bubba akan mendirikan perusahaan penangkapan udang. Rupanya mengubur janji tersebut, dan Forrest menempati janjinya terhadap sang sahabat Bubba dengan berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang sangat sukses. Jadi nama perusahaan Bubba Gump Shrimp Corporation. Janji dan mimpi Forrest dan Bubba akhirnya terwujud. Ih, seneng ya, seneng banget. Tidak melupakan sahabat dan teman dalam situasi apapun guys. Nih sifat Forrest ya guys ya. Jadi kita nggak boleh ngelupain teman kita, sahabat kita. Sahabat kita susah kita bantu ya, kita nggak usah nyang, kita bantuin aja ya. Kadang ada juga orang yang sukanya ngoceh aja guys ya. Oke, sifat Forrest Gump berikutnya ya yang bisa kamu pelajarin adalah sifatnya yang selalu menolong siapapun guys ya.
Tuh, bisa kamu lihat dalam film bahkan saat keadaan genting ya guys, ketika Forest dan pasukannya ini digempur oleh pihak musuh, sempat tercerai-berai baik dengan sahabatnya Buba dan Letnan. Forest tidak mau tinggal diam, ia akhirnya kembali ke medan pertempuran. Wow, dan menyelamatkan teman-temannya yang masih selamat walaupun penuh dengan luka, guys. Ya, tidak terkecuali Letnan dan yang ia selamatkan walaupun pada akhirnya harus kehilangan kakinya. Letnan dan yang sempat frustasi dengan kecacatannya tersebut sempat marah dengan Forest. Nah, kok marah? Oh iya, kok marah sih? Kenapa? Coba kita baca. Namun lagi-lagi Forest tidak mau lupa dengan sang Letnan, dan ia secara sengaja bertemu dengan Letnan dan berubah menjadi pengemis berkursi roda. Forest yang saat itu sedang menjadi pahlawan negaranya tentu merasa iba dengan Letnan ya, dan seiring waktu Forest berhasil membangkitkan harapan baru bagi Letnan dan dengan mengajaknya untuk bergabung dengan perusahaan penangkapan udang miliknya. Letnan dan bergabung hingga Forest dan dan besar hati menyerahkan perusahaan yang bangun kepada Letnan dan sebuah sifat yang luar biasa. Kalian bisa kayak gitu ya, menyerahkan apa yang kita cintai kepada sahabat kita untuk menolong dia. Atau kita punya janji, ayo ada nggak yang punya janji sama sahabatnya yang nggak ditepatin ya, kasihan dong. Jadi kalau kalian punya janji sama sahabat ditepatin ya, kasihan kan. Kita nggak lihat dari janjinya itu ya guys, tapi ada effort usahanya untuk menepati janji itu, alangkah mulia ya. Ada banyak juga orang sahabat atau teman yang cuma janji doang, nggak tepat ngomong aja ya. Coba kalian pikirin deh, yang dijanjiinnya pasti kan nungguin banget. Itu kadang ya harus punya empati itu loh, itu harus guys ya kayak gitu. Oke, setia dalam urusan cinta. Nah, siapa yang suka jadi setia? Ada yang pengkhianat cinta. Ada kan di sini nih suka berkhianat? Ada yang berkhianat atau enggak? Ayo. Tidak hanya unsur komedi dan motivasi ya yang di dalam film Forrest Gump ini guys. Tentu drama percintaan antara Forrest dan Jenny bisa menjadi teladan yang baik untuk semua orang. Kisah cinta tunggal antara Forrest Gump dan Jenny seolah menyayat hati penontonnya ketika melihat betapa setianya cinta Forrest Gump terhadap Jenny. Masya Allah ya. Walaupun sempat beberapa kali terpisah lama nih guys ya, dan berkali-kali nih Forrest Gump mendapat penolakan dari Jenny. Dan berkali juga yang melihat sisi buruk Jenny, Forrest Gump tetap setia. Jadi kalau udah layak terkembang ya, udah suka sama seorang, udah ya cinta mati, udah ditungguin ya mau dia berkhianat ya, itu sih cinta sejati. Kita mencari Jenny, kurang Jenny nggak ya, dan Jenny perempuan ya guys, perempuan sekeras apapun dia, segigi apapun dia nolak kamu, kalau kamu giginya lebih gigi dari dia akan terenyuh guys. Itu yang aku alami. Bener, perempuan kan ada yang bilang perempuan cantik tuh susah banget ya, kadang susah banget ngerespon. Rata-rata cewek cantik tuh nggak terlalu suka chatan, whatsappan gitu, dia nggak suka teleponan, dia lebih suka action sih guys. Jadi kalian kalau misalnya lagi adon sama cewek siapa ya, gigi aja, kuncinya gigi. Kalau kalian gigi dapet kok, walaupun ditolak-tolak nggak usah diambil hati, ditolak. Ada juga orang ditolak ya melakukan hal-hal yang membahayakan si perempuannya. Janganlah, kalau suka ada sayang nggak boleh gitu ya, sayang tidak boleh menyakiti guys, harus disupport. Oke, namun pernikahan tersebut tidak berumur panjang karena Jenny harus meninggalkan dunia lebih cepat karena serang virus akibat kehidupan liarnya. Jadi Jenny nakal, cewek nakal liar gitu guys ya. Kita tungguin, ini lucu banget karena cinta pertama dia si Jenny ini ya. Oke, dia tuh apalagi dia ayah yang baik guys. Di penghujung cerita, Forrest Gump telah menjadi seorang ayah memberikan kasih sayang terbaiknya terhadap sang anak yang mendapatkan kasih sayang lainnya dapat dari sang ibu yang juga si Mabel Pelton. Maka dan Jenny, Forrest Gump menunjukkan perannya yang tepat menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Sudah nonton filmnya, film yang berhasil masuk 13 nominasi Academy Award ini harus kamu tonton setidaknya satu kali sepanjang hidupmu. Nonton yuk.
bagus banget ini. Aku juga, jadi aku baca story ini guys, aku nggak baca dulu, jadi aku memang pengennya natural, jadi langsung aku baca. Oke, demikian film. Mungkin kalian ada pengen banget request kan ya, Siro film ini dong, bacain storynya apa tentang apa gitu, boleh kalian DM aja. Oke, demikian nih Siro story wallnya. Aku pamit ya, ini mau buka puasa, kalian berpuasa yuk ngabuburit ya, pasti beli gorengan, beli apa, es ya, kolak-kolak. Oke, terima kasih udah nonton aku, setia terus, support terus, dan subscribe terus channel YouTube aku ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, mengedukasi kalian, dan menyemangati kalian ya. Pokoknya kita tuh nggak sendiri guys. Aku terpuruk, ya aku terpuruk tuh sendiri. Aku mau cerita juga sebelum aku pamit. Aku tuh amat sendirian guys. Sejak papaku tuh meninggal, aku amat sendirian. Di sekeliling aku itu lingkungannya toksik guys. Aku tidak memiliki dulu ya, waktu aku menikah, aku tidak memiliki suami yang baik, suami yang bertanggung jawab enggak guys. Dan bukan ketika papaku udah nggak ada tuh udah nggak ada, namanya saudara tuh udah hilang guys. Mereka tuh udah dibilang setia enggak ya guys ya. Disitulah babak aku berjuang. Jadi waktu aku sekolah, aku ngerasa aku bisa menjinakkan sekolahku, aku bisa meraih prestasi, aku bisa juara umum, aku bisa ranking 1, aku menjadi idola di sekolahku ya guys ya. Bagi aku kehidupan tuh pasti gampang, ternyata enggak guys, ternyata enggak. Ketika aku menjadi idola, itu banyak banget teman-teman yang pengen banget jadi sahabat aku. Tapi ketika aku jatuh, papaku meninggal, aku nggak punya aset. Asetku ada, aku punya aset dari almarhum papa, tapi aku diambil asetku sama seorang dia keluarga yang aku sayangi juga guys. Jadi hak aku diambil, istilahnya aku dimiskinkan, aku gak punya apa-apa guys. Di situ aku berjuang sendirian. Gimana aku membesarkan anakku itu, Zia ya, sekarang udah gede Zia. Nah inilah yang aku perjuangkan. Zia itu anakku bukan anak yang tumbuh normal ya guys. Jadi dia itu memiliki step, suka kejang-kejang dari kecil. Dari bayi 11 bulan dia udah kejang-kejang sampai 5 tahun. Bayangin aku gedein dia dengan kondisi dia yang suka step. Itu seminggu bisa 2 kali step guys ya. Aku nggak punya rumah, aku nggak punya harta, semua diambil semua guys. Aku nggak punya apa-apa, jadi aku sendirian. Aku difitnah, aku dijatuhin, aku dibilang aku cewek apa gitu. Aku udah dikata-katain sama keluarga aku sendiri gitu guys. Ya aku ngerasa, oh berarti yang sayang sama aku dari awal itu cuma papa aku ya guys ya. Oh mereka ternyata musuh aku. Aku butuh proses untuk menerima bahwa keluargaku tuh toxic guys. Jadi aku ngerasa sampai detik ini aku tuh kok aku nggak bisa ya kayak orang-orang lain memiliki keluarga yang baik gitu guys ya, keluarga yang utuh, keluarga yang saling support gitu. Ternyata benar, aku sendirian. Butuh proses panjang guys. Aku sukses itu nggak mudah. Aku ikut kerja, jadi apa ya, waktu itu aku ya aku bilang aku pernah dapat beasiswa guru kecantikan kulit ya, dan makeup artist salah satu sekolah ternama lah di Jakarta. Aku mengajar ikatan dinas 5 tahun. Ya udah satu sih guys, kenapa aku memutuskan menjadi seorang content creator, karena aku ingin sukses, aku ingin bisa berdiri di atas kakiku sendiri guys. Aku bukan berarti aku tidak mengandalkan ya wajahku cantik, banyak lah cewek cantik ya yang ngandelin ke wajah dia, nggak mau. Aku nggak mau gitu guys. Aku pengen menggali bakat aku, kecerdasan aku lebih luas lagi gitu kan. Jadi kayak gitu guys ya. Kuncinya memang kalau kita lagi kondisi terpuruk, nggak ada siapapun ya guys yang mau menolong kita kecuali sahabat-sahabat yang sudah teruji kesetiaannya. Oke. Kuncinya adalah kalian harus fokus, konsistensi aja apa yang kalian kerjain. Udah cuekin mereka yang toxic itu, udah buang aja, leave aja. Karena buat apa ya kita ladenin orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang pengen ngejudge mental kita ya. Kembali lagi, oke? Aku pamit, terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Bye bye. Love you.